Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema hidup enak, mati enak. Amin. Masya Allah, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah jamaah, tadi seperti yang saya sampaikan, insya Allah nih sekarang di segmen terakhir ini saya akan memberikan kesempatan untuk jamaah. Insya Allah nanti pertanyaannya akan dijawab sama guru-guru kita dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari Instagram @hambaullah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana menghadapi orang tua yang mau hidupnya enak tapi mengorbankan anaknya sendiri? Saya disuruh untuk menikah dengan orang yang tidak saya suka untuk melunasi hutang orang tua. Wah, ini seperti di sinetron nih. Saya pernah mainin sinetronnya nih. Ustazah Syifa, mungkin boleh dijawab nih pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam fikih itu ada yang disebut dengan hak ijbar. Orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan seseorang. Oh, ada ya? Tetapi kalau konteksnya seperti ini, karena hutang anaknya suruh menikah, apalagi yang dinikahin sama anaknya kakek-kakek tua gitu, kayak di film-film gitu, ya. Nah itu kan kurang lebihnya orang tua sudah durhaka terhadap anak, sudah zolim terhadap anaknya. Pernikahan itu kan bukan hanya menyatukan dua orang, laki-laki dan perempuan, tapi bagaimana agar nanti tercipta hubungan yang maslahat di dalamnya. Betul. Kalau diawali dengan ketidakmauan, kezoliman, ini juga akan berefek yang sangat fatal bagi kehidupan rumah tangga anaknya. Ternyata yang jadi durhaka itu bukan hanya anak, tapi orang tua juga bisa durhaka sama anak. Dulu Khalifah Umar bin Khattab didatangi oleh orang tua yang mengeluh akan kelakuan anaknya yang bandel gitu ya. Kata Umar bin Khattab, coba panggil anak kamu yang bandel itu. Kemudian anak itu juga mengeluh, wahai Khalifah Umar bin Khattab, sesungguhnya aku ingin bertanya apakah orang tua juga bisa jadi durhaka sama anaknya? Bisa, kata Umar bin Khattab. Emang apa yang dilakukan oleh orang tuamu? Aku bandel seperti ini itu karena apa yang dilakukan oleh orang tuaku. Ngomong-ngomong durhakanya orang tua kepada anak itu seperti apa modelnya gitu. Jadi kata Umar bin Khattab, ketika dia tidak memilihkan ibu yang baik, ayan taqiya ummahu wa yuhassina ismahu wa yu'allimuhul kitab. Jadi 3 perkara yang harus orang tua lakukan kepada anak, dicariin ibu yang baik. Kalau kata Al-Maghfurullah Ki Haji Maimun Zubair itu, anak soleh itu tergantung ibunya. Kalau ibunya cinta dunia, anaknya juga cinta dunia. Tapi kalau ibunya insya Allah cinta sama akhirat, insya Allah anaknya juga ngikut gitu. Dan diberi nama yang baik. Yang ketiga adalah mengajarkan agama. Nah kalau sudah seperti ini memaksa, apalagi membuat keributan, ketidakmaslahatan, berarti orang tuanya sudah durhaka kepada anaknya. Baik. Mudah-mudahan terjawab dan mudah-mudahan diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih Ustazah. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua jamaah. Ada pertanyaan dari Instagram @hambaullah. Assalamualaikum Habib Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, saya sering berpikir emang benar orang yang diberi sakit Allah itu merontokkan dosa. Tapi kalau dikasih sakit terus, kan orang itu jadi nggak bisa menikmati hidup enak, bahkan ibadah juga jadi susah. Gimana tuh Habib? Jadi kayak nggak adil gitu. Habib Nabil, mungkin boleh dijawab. Tafadhol. Masya Allah. Izin Ustaz Syam. Ustazah, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku yang bertanya tadi ya terkait sakit. Ya. Jadi begini, kita perlu memahami musibah yang menimpa kita, sakit, kecelakaan, kerugian, ya dan macam-macam. Itu kenapa? Ya di dalam Quran Mas Mikdad Allah menyebutkan wa ma asabakum mim musibatin illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala surah Asy-Syu'ara itu ya. Wa ma asabakum mim musibah. Jadi semua musibah atau tidaklah musibah itu menimpa kepada diri kalian itu fabima kasabat aydikum. Akibat dari tingkah laku kamu sendiri, kamu punya dosa, kamu enggak khusyuk sholat, bahkan mungkin ninggalin sholat, nunda sholat, enggak menepati janji, macam-macam. Itu karena itulah datangnya musibah itu, sakit segala macam itu karena kamu sendiri. Ya, wa ya'fu an katsir, masya Allah itu ngeri sekali. Dan Allah sudah memaafkan yang sekian banyak dari dosa kamu itu cuma dikasih sedikit, kamu udah banyak ngeluh. Nah, jadi dari situ semua kita harus mawas diri gitu Mas Mikdad. Kalau kita dikenain ini, maka sampai ada seorang sahabat
yang kalau dia bahkan katanya saya mengetahui dosa saya itu sampai dari tikus-tikus yang ada di rumah saya. Aduh. Jadi ketika tikus itu banyak berarti saya punya dosa apa? Dia muhasabah sama istrinya, sama keluarganya supaya ninggalin. Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu menyampaikan dalam kata-kata bait syairnya yang indah. Dia bilang katanya ma nuzzila bala'un illa bidambin. Tidaklah turun bala sama kamu kecuali karena dosa kamu. Wa ma rufi'a bala'in illa bitaubatin, dan tidaklah bisa mengangkat musibah itu kecuali dengan taubat kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan taubat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya juga pernah dengar dari guru-guru di sini katanya kalau kita mengandalkan amal ibadah kita buat masuk surga kayaknya nggak akan bisa. Mungkin Tidak makanya bisa. Allah kasih ujian Kasih itu ujian, ya. dibersihkan. Masya Allah. Diangkat derajat. Terima kasih Habib Nabil, Sami-sami. Masya Allah. Baik jamaah, selanjutnya insya Allah kita akan bermuhasabah dan ditutup oleh doa oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz. Izin Habib. Silakan. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teringat pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbayang-bayang insyaallah dalam benak kita dan senantiasa diingatkan bagi kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Maka ketika kita melihat fiti daripada Ustazah Taslimah yang meninggal di masjid, kita senantiasa berpikir nikmat mati seperti itu. Namun ternyata Nabi memberikan kita satu kebahagiaan. Kata Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Dimanapun engkau berada bertakwalah. Maka bagi orang yang bertakwa, meninggal di masjid, nikmat. Meninggal di dalam pekerjaan, nikmat karena dia sedang bertakwa. Meninggal dalam belajarnya di sekolah dia meninggal, maka itu adalah nikmat husnul khotimah. Meninggal sementara dia mencari nafkah untuk anak-anaknya, untuk pasangannya, untuk istrinya, untuk keluarganya, maka itu adalah husnul khotimah. Dimanapun dia berada, mungkin ibu-ibu sementara di pasar, tapi niat dia ke pasar bukan untuk apa-apa. Mungkin untuk belanja makanan yang halal untuk istrinya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, membuatkan sarapan, maka dia adalah meninggal husnul khotimah. Di dalam ambulans dia meninggal, ya bisa jadi dia dalam husnul khotimah karena bertakwa kepada Allah. Jadi yang digarisbawahi, jagalah ketakwaan kita kepada Allah. Karena meninggal di masjid, di rumah sakit, di ambulans, di rumah, di sekolah, di tempat kerjaan, semuanya bisa menjadi mati husnul khotimah jikalau ada ketakwaan di dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. Ya Allah, cabut nyawa kami sementara kami sedang dalam keadaan beribadah taat kepadamu ya Allah. Jangan engkau cabut nyawa kami sedang dosa kami belum engkau ampuni, sedang amal kami belum cukup untuk kami, sedang kami belum menjadi hambamu yang saleh. Allahumma thabbitna indal mauti bila ilaha illallah. Berikan hidup enak dan mati enak kepada kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.